Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu dosen Novia Enggela selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Febi Alamsyah dari mahasiswa Universitas Esa Unggul Kebonjeruk. Saya dari Prodi Hukum dengan NIM 202104011159. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Bahasa Indonesia yang berjudul Ragam Bahasa. Ragam bahasa yaitu ragam varian dari sebuah bahasa menurut pemakaian berbeda-beda dengan dialek, yaitu varian dari sebuah bahasa menurut pemakaian. Bahasa Indonesia sebagian alat komunikasi dipakai dalam berbagai keperluan tentu tidak seragam, tetapi akan berbeda-beda disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Keanekaragaman penggunaan bahasa Indonesia itulah yang dinamakan ragam bahasa. Satu, ragam bahasa terbagi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Dalam ragam lisan, kita berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Dalam ragam bahasa lisan ini, pembicaraan dapat memanfaatkan tinggi rendah suara atau tekanan, air muka, gerak tangan, atau isyarat untuk mengungkapkan ide. Karakteristik ragam bahasa terbagi menjadi 4. 1. Memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. 3. Terikat ruang dan waktu. 4. Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara kelebihan. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulisan, kita berurusan dengan tata cara penulisan dan kosakata. Dengan kata lain, dengan ragam bahasa tulis, kita tuntut adanya kelengkapan unsur kata seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat. Tetapi pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan dan penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide. Karakteristik ragam bahasa tulisan dibagi menjadi 4. Tidak memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap, tidak terikat ruang dan waktu, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. 2. Ragam bahasa terbagi menjadi 2. Ragam bahasa sosial dan ragam bahasa fungsional. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidah didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial lebih kecil dalam masyarakat. Ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga ataupun persahabatan dua orang yang akrab merupakan ragam sosial tersendiri. Ragam fungsional yaitu kadang-kadang disebut juga ragam profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Dalam kenyataan, ragam fungsional menjelma sebagai bahasa negara dan bahasa teknik profesional seperti bahasa dalam lingkungan keilmuan atau teknologi, kedokteran, dan keagamaan. 3. Ragam bahasa ragam bahasa baku dan tidak baku. Ragam bahasa baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Pemakaian sebagai bahasa resmi dan sebagian rangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Karakteristik bahasa baku tidak terpengaruh bahasa daerah, tidak mempengaruhi bahasa asing, bukan ragam bahasa percakapan sehari-hari, pemakaian dibuatnya secara eksplisit, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat, tidak konfirmasi dan tidak rancu. Ragam bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Ragam bahasa non baku dipakai pada situasi santai dengan keluarga, teman, di pasar, dan tulisan pribadi buku harian. Ragam bahasa non baku sama dengan bahasa tutur, yaitu bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari, terutama dalam percakapan. Karakteristik bahasa tidak baku ada 4. 1. Walaupun terkesan berbeda dengan bahasa baku, tetapi memiliki arti yang sama. 2. Dapat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. 3. Dapat berpengaruh oleh bahasa asing. 4.
digunakan pada situasi santai atau tidak resmi. 4. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Ragam bahasa baku media atau lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelesapan kalimat. Namun hal itu tidak mengurangi ciri kebakuan. Walaupun demikian, ketepatan dalam pilihan kata dan bentuk kata serta kelengkapan kalimat dan unsur-unsur di dalam struktur kalimat tidak menjadi ciri kebakuan dalam ragam baku lisan karena situasi dan kondisi pembicara menjadi pendukung di dalam memahami makna gagasan yang disampaikan secara lisan. 5. Ragam bahasa berdasarkan komunikasi. Ada 2. 1. Ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah sarana verbal yang efektif, efisien, baik, dan benar. Ragam ini lazim digunakan untuk mengomunikasi profesi, kegiatan, dan hasil penalaran ilmiah, misalnya dalam penulisan. 2. Ragam bahasa pidato. Pidato resmi menyajikan materi yang bersifat mulia dan kebenaran yang bersifat universal. Bahasa yang digunakan ragam lisan baku tanpa unsur kedaerahan, penggunaan lafal yang benar, struktur kalimat yang sesuai dengan tata bahasa, misalnya pidato presiden, menyambut tamu negara. 6. Ragam bahasa berdasarkan keformalan. Variasi bahasa berdasarkan bahasa menjadi 5 macam gaya, yaitu gaya atau ragam buku atau frozen berdasarkan gaya atau ragam resmi atau formal. Tingkat keformalannya Martin Jost pada tahun 1967 dalam buku The Fifth Clock membagi variasi gaya atau ragam bahasa konsultatif, gaya atau ragam santai atau kasual, dan gaya atau ragam akrab. Sekian presentasi UAS Bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.